Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Paina Mengemplak. Jadi ada news lagi ya. Jadi seorang pembantu di Singapura telah mencuri barang-barang berharga, dijual lah ke pegadaian, ke pawn shop di Singapura, dan dia dengan total 56,000. Jadi seorang pembantu di Singapura telah mencuri barang berharga milik majikannya yang berada di kamar, yang ada di luggage. Disimpannya lah barang berharga ini di luggage di kamar majikan. Dia mengetahui barang itu gitu. Jadi tadi setelah aku posting di TikTok gitu ya, mungkin ada banyak teman-teman yang belum paham gitu ya. Jadi di sini aku akan jelaskan ya. Jadi pembantu ini tuh main jobnya adalah take care of majikan perempuan yang terkena stroke, jadi nggak bisa jalan, jadi harus butuh bantuan dari pembantunya itu. Dan di situ semua barang-barang berharga milik majikannya itu kan baru pindahan tuh, majikannya itu baru pindah dari rumah yang lama ke rumah yang baru, rumahnya itu flat gitu ya. Jadi mungkin barang-barangnya masih agak messy dan belum terkendali gitu ya. Dan setelah itu tuh dia tahu taruh majikannya menaruh itu tuh, oh di sini tuh ternyata ada jewelry itu dari majikannya tuh, ditaruh di kamar majikan tapi ditaruh di luggage gitu ya katanya. Terus abis itu tuh setelah mungkin dia berpikir dia kan rencana mau nambah kontrak tapi nggak jadi gitu, nggak jadi itu kenapa? Karena dia sudah berpikir mau mencuri si jewelry milik majikannya itu gitu loh. Dan akhirnya dia ngomong ke majikan laki-lakinya. Jadi yang bekerja itu majikan laki-lakinya, kalau majikan perempuannya itu nggak bekerja karena stroke gitu. Jadi sebelum mbaknya ini pulang ke Indonesia, sebelum majikannya pulang ke Indonesia, sebelum mbaknya ini pulang ke Indonesia, mbaknya ini tuh ngedenger bahwa majikannya ini di September dia mau pergi holiday ke Malaysia gitu ya mbaknya nih. Jadi dia berpikir lebih baik aku mencuri barang itu buat tambah-tambah biaya pulang, mungkin kayak gitu ya gitu. Ya memang kayak gitu, buat tambah biaya di rumah, tambah pulang gitu ya. Jadi akhirnya majikannya holiday, dia mengambillah barang itu gitu. Jadi pada tanggal 24 September 2022 mbaknya ini membukalah ini kotak misterius, ini kotak luggage ini ya, yang di dalamnya adalah barang-barang berharga milik majikannya, emas, jewelry kayak gitu. Dan setelah dia ngambil, dia teleponlah temennya yang satunya gitu, aku mau bertemu, ayo kita ketemu di waktu aku buang sampah gitu. Itu tuh pada tanggal 15 Oktober gitu. Setelah ngambil jewelry dari majikannya, nah tanggal 15 Oktober itu dia telepon temennya untuk bertemu di depan buang sampah gitu. Setelah telepon ngomong ke temennya, aku tuh itu tolong bantuin aku ya jual perhiasan ini, jewelry ini gitu, tapi kamu nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Temannya nih juga bodoh juga ya, temennya ini oke siap kayak gitu ya. Akhirnya sama temennya dibawalah ini si jewelry ini ke pawn shop gitu, dijual. Setelah dijual, temennya pulang bilang penjualannya total 22.000 kayak gitu. Padahal sebenarnya total semuanya itu tuh 56.800 gitu. Tapi karena dijual di pawn shop mungkin nggak ada suratnya gitu ya, akhirnya total hanya 22.000 gitu. Dia tuh mengambil tuh si temennya yang satunya tuh yang disuruh pergi jual jewelry itu ke pawn shop itu, mengambil sendiri itu 1.700 gitu. Setelah mengambil sendiri itu 1.700, terus dia masih menyimpan satu necklace lagi gitu, nggak semuanya dijual tuh, nggak, dia mengambil $1.700,
dan masih menyimpan necklace buat dia sendiri gitu, dan sisanya yang 20.700 itu dikasih ke si yang nyolong gitu, dikasih ke yang nyolong gitu. Setelah itu sama yang nyolong ini, yang ngejualin perhiasan ini tadi, dikasihlah $500 gitu. Wah, pada tanggal 3 November anak majikannya itu tuh datang dan ngecek tuh barang-barangnya, loh kok nggak ada gitu. Setelah dicek nggak ada, kan si pembantunya tadi mau pulang tuh, akhirnya digeledah lah itu. Digeledahnya terdapat ada beberapa uang di situ, dan akhirnya ditanya, diinterogasi. Nah, disitulah majikannya melakukan police report gitu. Dan akhirnya mbaknya ini nggak jadi pulang ke Indonesia, tetapi malah kena hukuman 8 bulan penjara gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai ya kita bekerja di rumah orang itu mencuri ya, amit-amit. Semoga kita selalu dalam keadaan yang iman kuatkan iman kita. Jadi beritanya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.